Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi kita pertemuan keempat ini di bab 2 di KD 3.2 tentang masalah sosial. Oke, sebelum itu kita masuk materi. Terima kasih sudah melihat video ini dan memahaminya. Nah, dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksekusi sosial di masyarakat dari sudut pandang sosiologis. Nah, sebelumnya minggu kemarin sudah Ibu jelaskan jenis-jenis masalah sosial di masyarakat, dan minggu ini akan dijelaskan masalah-masalah itu. Nah, masalah sosial di masyarakat ada 5. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu kemiskinan. Jadi, kemiskinan itu pengertiannya kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, pakaian, tingkat pendapatan yang rendah, pendidikan dan keahlian yang rendah, terkucilnya sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Jadi singkatnya ini, kemiskinan itu didefinisikan suatu standar hidup yang rendah. Jadi miskin itu semua tidak mampu di dalam berbagai hal apapun. Kemiskinan terbagi beberapa. Yang pertama adanya kemiskinan absolut. Kemiskinan terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya di bawah suatu minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Kemiskinan absolut ini berkaitan dengan standar hidup minimum tanpa dipengaruhi keadaan ekonomi. Jadi maksudnya, orang dikatakan miskin tidak harus mempengaruhi adanya pendapatan yang tinggi atau keuangan yang lumayan. Tetapi di sini dikatakan miskin, apakah sudah dia memenuhi kebutuhan minimum layaknya standar hidup meliputi sandang, papan, pangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi jika seseorang, sekeluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjukkan perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Jadi dikatakan kemiskinan relatif ini bahwa rata-rata masyarakat itu di bawah tingkat pendapatannya atau pengeluarannya. Di sini dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu memenuhi sebuah kelayakan kehidupannya. Tetapi karena dia berada di tingkat kemiskinan, dibilang dia miskin. Dia petani, dia punya pekerjaan sebagai pedagang, dia mampu menghidupi kebutuhan hidupnya, tetapi dia berada di bawah status yang paling rendah. Nah, yang ketiga, kemiskinan kronis atau kronik. Kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Jadi, kemiskinan kronik ini dilihat bahwa masyarakat ini selalu miskin dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Lalu yang keempat, kemiskinan sementara atau transitori, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat adanya perubahan atau shock yang mengakibatkan seseorang atau sekeluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin. Maksudnya di sini, masyarakat ini tidak bisa menerima adanya perubahan yang terjadi. Contohnya timbulnya industrialisasi. Jadi mereka tidak bisa mengadaptasikan diri terhadap perubahan yang ada, sehingga mereka menjadi miskin karena tidak punya keahlian. Lalu yang kelima, kemiskinan massal, yaitu kemiskinan yang terjadi jika sebagian besar dari masyarakat mengalami kemiskinan. Maksudnya, di mana seluruh masyarakat itu mengalami banyaknya kemiskinan. Misalnya, contohnya di negara kita sendiri, mayoritas
dikatakan negara kita miskin? Karena banyak penduduk kita yang tidak punya penghasilan yang memenuhi standar hidup, maka dikatakan kita kemiskinan atau miskin dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dikatakan kemiskinan massal. Lalu yang keenam, kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang mengalami kemiskinan. Maksudnya di sini kemiskinan itu hanya sebagian kecil yang masyarakat yang mengalami miskin. Misalnya di suatu daerah tertentu banyak orang yang lumayan, tetapi hanya sebagian masyarakat itu dikatakan miskin. Yang ketujuh, adanya kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial. Masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan kaum miskin ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah, petani yang miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. 3. Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. 4. Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, golongan ekonomi yang lemah. Jadi maksudnya di sini kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena akibat tingkatan sosial di masyarakat. Biarpun dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi itu hanya sedikit. Jadi dia berada pada lapisan bawah, sehingga dia berada pada tingkatan yang paling bawah. Makanya dikatakan kemiskinan ini berdasarkan struktural. Bagaimanapun masyarakat itu berusaha hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka tetap berada di paling bawah. Mereka tidak bisa menggunakan pendapatan mereka karena lemahnya ekonomi mereka. Adapun Semeru menyebutkan definisi kemiskinan ini mencakup berbagai dimensi. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar atau pangan, sandang, dan papan. Jadi orang miskin itu dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari sandang, papan, pangan. Yang kedua, ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka di bagian kesehatan, pendidikan, sanitasi, air yang bersih, dan transportasi. Makanya mereka dikatakan miskin. Lalu yang ketiga, tidak ada jaminannya masa depan. Tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga. Dikatakan miskin, mereka tidak punya jaminan masa depan. Misalnya seperti tanah atau ladang atau investasi emas dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal. Maksudnya di sini individu itu tidak sanggup menerima adanya perubahan-perubahan sehingga mereka tidak beradaptasi dengan keahlian-keahlian yang ada terhadap perubahan tersebut, dan individu tidak mampu untuk terampil dalam bekerja dalam perubahan yang terjadi. Hanya adanya kerentanan goncangan bersifat individual dan massal. Mereka ingin melakukan peningkatan kualitas hidup, tetapi mereka takut. Makanya takut nantinya gagal atau takutnya nanti tidak mampu untuk menghadapi suatu tantangan tersebut. Lalu yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, yaitu maksudnya kualitas sumber daya manusia yang tidak adanya ilmu, keterampilan atau keahlian. Lalu sumber daya alam itu tidak ada juga yang mau diolah oleh mereka, sehingga timbul namanya kemiskinan. Yang enam, tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Mereka yang tidak punya kemampuan itu tidak diikutsertakan dalam kegiatan apapun, sehingga pemikiran-pemikiran untuk lebih baik, lebih mengorganisasikan untuk masa akan datang, mereka tidak bisa karena kegiatan mereka dibatasi oleh masyarakat. Lalu tidak adanya akses lapangan kerja dalam wilayah mereka atau daerah mereka. Tidak terdapatnya lapangan kerja sehingga mereka mau bekerja pun untuk memenuhi kebutuhan pun tidak mampu. Lalu yang kedelapan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Yang kesembilan, ketidakmampuan atau ketidakberuntungan sosial. Misalnya anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marginal atau terpencil. Jadi
adanya ketidakberuntungan dalam kehidupan sosial, anak terlantar, tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, wanita tindak kekerasan rumah tangga, tidak punya ekonomi yang baik, lalu janda ditinggalkan oleh suaminya, tidak mempunyai ekonomi juga, lalu kelompok yang terpinggirkan, tidak memenuhi standar hidup. Lalu speaker menjelaskan penyebab kemiskinan dibagi 4, yaitu yang pertama, individual explanation, artinya kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Contohnya malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan. Jadi karakter individu itulah yang membuat orang itu miskin. Kalau orang malas bekerja, tentu dia tidak akan maju. Dia memilih suatu pilihan yang salah, lalu dia gagal dalam bekerja itu. Untuk bangkit lagi dia tidak mau atau tidak mampu karena adanya trauma dalam diri. Lalu yang kedua, familial explanation, yaitu kemiskinan diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan. Maksudnya kemiskinan itu hanya beberapa generasi yang tidak beruntung atau miskin terus. Misalnya satu keluarga ini mempunyai kakak beradik berempat. Dalam kakak beradik berempat itu hanya satu orang yang berhasil dan 3 orangnya tidak beruntung, hidup miskin. Dan satu orang ini untuk membantu kakak beradik bertiga itu, dia tidak mampu karena 3 yang akan dihidupi atau dimodalinya untuk lebih baik lagi. Itu namanya familial explanation. Jadi di mana antar generasi itu tidak terjadi keberuntungan. Lalu subcultural explanation, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat. Maksudnya dikatakan miskin karena mengikuti gaya, tren, atau pergaulan kebudayaan di masyarakat tersebut. Contohnya karena mengikuti gaya, tren di masyarakat yang high class, dia pun mengikuti gaya high class. Jadi keuangan dia tidak mencukupi untuk kehidupan high class tersebut, sehingga dia jatuh miskin. Lalu structural explanation, yakni produk dari masyarakat yang tidak menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak. Maksudnya di sini masyarakat itu menciptakan ketidakseimbangan karena adanya perbedaan status atau hak. Orang yang miskin tetap miskin dan orang kaya makin kaya, di mana orang kaya mempekerjakan kaum buruh atau para pembantu-pembantu mereka dan digaji di bawah rata-rata. Nah, mereka tetap berada di bawah lapisan bawah tersebut. Itu namanya structural explanation. Jadi sudah dapat hasil itu dari produk masyarakat itu atau hasil dari realitas yang terjadi di masyarakat. Makanya timbul namanya tingkatan sosial di masyarakat karena adanya status atau wewenang tadi. Makanya timbullah masyarakat itu miskin karena adanya perbedaan status tadi. Adapun dampak kemiskinan yaitu terjadinya pengangguran, karena orang miskin tidak mempunyai pekerjaan, jadi dia timbul pengangguran yang banyak. Lalu kriminalitas, karena dia miskin tidak mampu bekerja dan menghasilkan suatu uang atau mempunyai keterampilan, timbulnya kriminalitas. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, mereka tidak mampu bersaing dalam dunia pekerjaan dan tidak bisa menghasilkan suatu inovasi, maka mereka akan miskin terus. Lalu rendahnya kualitas hidup yang sehat. Orang yang miskin tentu berpikir pola hidup mereka tidak teratur, makanya kualitas hidup mereka tidak sehat. Makanya timbul penyakit, kelaparan, pusing lapar, dan lain sebagainya. Kelima, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Lalu yang keenam, buruknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam tidak memadai, sumber daya alam rusak atau gagal panen, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya masyarakat miskin. 7, lemahnya rasa jaminan aman. Kesejahteraan tidak didapatkan sehingga mereka bertahan untuk hidup miskin. Lalu rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan disebabkan kurangnya informasi mengenai kebijakan yang melibatkan mereka.
mereka berada di daerah terpinggiran sehingga informasi yang didapat tidak bisa mereka ikut serta dalam apapun kebijakan-kebijakan mengenai tentang kemajuan daerah mereka. Akibatnya mereka terisolasi dan tetap bertahan menjadi hidup miskin. Adapun upaya penanggulangan kemiskinan ini oleh Gunawan Sumodiningrat ada dua cara, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan langsung. Yang pertama, kebijakan tidak langsung ada caranya. Yang pertama, menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi. Bila ketentraman dan keamanan lalu ekonomi itu stabil, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mampu juga mereka untuk mencari nafkah sesuai dengan keadaan ekonomi yang stabil tadi. Dan bila kebutuhan ekonomi tidak tinggi, masyarakat pun tidak takut terhadap namanya kejahatan. Masyarakat pun tidak takut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak akan melakukan penyimpangan. Yang kedua, mengendalikan jumlah penduduk. Dengan mengendalikan jumlah penduduk atau meminimalisir jumlah penduduk dengan cara melakukan transmigrasi atau imigrasi. Nah, dengan berkurangnya penduduk tadi tentu negara mampu untuk memenuhi jumlah kehidupan masyarakatnya dan memberikan bantuan sosial secara merata kepada masyarakatnya. Lalu yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat melalui pelatihan. Lingkungan hidup tentu sumber daya alam diratakan semua ke seluruh pelosok-pelosok negeri atau pelosok daerah yang ada sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dari sumber daya alam yang ada. Lalu kelompok masyarakat melalui pelatihan. Dengan pelatihan-pelatihan tadi, mereka mampu bersaing dalam dunia pekerjaan dan memiliki keterampilan. Kedua, kebijakan langsung. Kebijakan langsung itu kebijakan secara langsung kepada masyarakat. Yang pertama caranya pengembangan database dalam penentuan kelompok sasaran. Jadi diambilnya data-data yang ada di masyarakat, mana yang akan ingin dimodali atau yang akan dibantu. Itu namanya pengembangan database dalam penentuan kelompok sasaran. Yang kedua, penyediaan kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Bila semua tercukupi untuk masyarakat tidak mampu, maka masyarakat tidak akan terjadinya kemiskinan. Lalu yang ketiga, penciptaan kesempatan kerja. Minimal bagi orang-orang tidak punya keahlian atau orang-orang tidak mempunyai pendidikan diberi suatu kesempatan kerja untuk mengolah cara terlatihnya mereka dalam mengelola kebutuhan hidup mereka sehingga mereka tidak miskin. Lalu yang keempat, program pembangunan wilayah. Nah, bila dia ancangkan untuk pembangunan suatu wilayah, tentu masyarakat daerah tertentu yang miskin tadi akan memberikan suatu kemajuan karena wilayah mereka dibangun sistem perekonomian, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sistem lainnya sehingga mereka tidak terisolasi dalam dunia ataupun suatu organisasi sosial atau wilayah. Lalu yang kelima, pelayanan perkreditan. Nah, dengan adanya pelayanan perkreditan, masyarakat ingin memiliki modal usaha, ingin mempunyai lahan pertanian atau apapun, mereka punya layanan perkreditan uang. Jadi mereka bisa minjam bentuk uang untuk mengolah suatu usaha atau apa yang akan diancangkan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tidak miskin lagi. Oke, sampai disitulah materi kita dulu terhadap masalah sosial tentang kemiskinan. Semoga bermanfaat dan mohon sama Ibu tugas-tugas kalian dari bab 1 sampai bab 2 ini yang masih kurang tolong dikerjakan. Yang merasa hatinya tolong dikerjakan. Kalau tidak, biar sajalah Ibu buat nilainya D di nilai mata pelajaran jurusan sosiologi ini. Nah, bagi yang belum ulangan harian, tolong chat pribadi Ibu, biar Ibu kirim link ulangan harian yang pertama. Nah, tugas hari ini, kalian cari contoh-contoh
kemiskinan. Tadi sudah Ibu jelaskan kemiskinan ada 7. Cari contoh-contohnya dari 7 kemiskinan itu. Berarti ada 7 contoh yang kalian cari. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 5 sore. Kirim ke WA pribadi Ibu, bukan ke Messenger, karena Messenger terlalu banyak Ibu tidak bisa baca lagi.